Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada Meet kali ini, sudah menyempatkan waktunya. Kali ini kita akan berbagi sharing saja tentang materi budaya positif di sekolah. Apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan budaya positif baik itu di kelas maupun di sekolah. Nanti kita akan mempelajari mulai dari apa itu budaya positif, kemudian kebutuhan-kebutuhan tiap manusia, sampai bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan yang dialami anak-anak melalui praktik segitiga restitusi. Sebelumnya, saya meminta tolong kepada Bapak Ibu semuanya untuk membayangkan sambil mengepalkan kedua tangannya. Bayangkan bahwa tangan Bapak Ibu ini sedang menggenggam sesuatu yang sangat Bapak Ibu cintai, sesuatu yang sangat Bapak Ibu lindungi. Lalu tiba-tiba teman di sebelah Bapak Ibu melakukan segala cara dengan merayu, dengan meminta bahwa Bapak Ibu harus membuka genggaman tangan yang berisi hal-hal yang sangat dicintai tersebut. Apa yang Bapak Ibu lakukan kira-kira, apakah akan dibuka? Genggamannya apakah akan dibuka dan menyerah begitu saja? Bu Ari mungkin, Bu Ari masih ke-mute? Tidak, Bu. Kenapa kok tidak mau membuka, Bu Ari? Karena saya akan mempertahankan apa yang saya sukai. Ya. Kalau Bu Winnie gimana, Bu Winnie? Apakah akan dibuka genggaman tangannya, Bu Winnie? Kalau itu perlu, tapi nantinya akan tetap jadi hal yang menjadi prioritas, ya nggak apa-apa, tapi nanti akan didapatkan kembali. Oh, jadi kalau Bu Ari tadi tidak akan membuka, tapi Bu Winnie membuka. Kalau Pak Andi, apakah mungkin Pak Andi akan membuka genggaman tangannya apa tidak kira-kira ya? Jika ada yang menggenggamnya lagi. Oh, jika ada yang menggenggamnya lagi. Kalau Bu Afni, coba Bu Afni. Kalau saya seperti Bu Ari tadi, kalau sudah digenggam nggak akan saya lepaskan. Oke, berarti tadi ada beberapa pendapat yang berbeda. Berarti sebetulnya kunci dari siapa yang punya kendali mau membuka atau menutup kepalan tangan siapa sebenarnya berarti ya Bapak Ibu? Diri sendiri. Berarti kita entah itu memutuskan mau membuka genggamannya, mau melepaskan impian atau keyakinan ataupun mempertahankannya adalah diri sendiri. Nah, itu juga yang akan kita bahas pada sesi sharing belajar bersama kali ini. Pertama-tama berarti izinkan saya share screen dulu. Materi kita kali ini adalah tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ini yang akan kita pelajari. Ini yang pertama tadi pembukaan sudah, Bapak Ibu tadi sudah mencoba mempertahankan atau membuka apa yang diyakini atau tidak diyakini. Dengan sharing kali ini diharapkan nanti Bapak Ibu semuanya akan lebih paham tentang konsep pemikiran filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dan mampu mempraktikkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Sekarang saya akan mulai dengan menanyakan satu pertanyaan mungkin atau dua pertanyaan kepada Bapak Ibu Guru. Apakah menurut Bapak Ibu Guru hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bu Ari mungkin? Kalau zaman sekarang sepertinya kurang relevan ya, Bu ya. Kenapa kok kurang relevan, Bu Ari? Karena kalau hukumannya seperti apa, Bu? Segala macam bentuk hukuman, boleh. Oke, hukuman
boleh, tapi menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau misalkan zaman dulu kan hukuman yang diberikan ke anak-anak itu cenderung yang bersifat fisik seperti menyuruh anak-anak berdiri atau semacamnya. Tapi kalau zaman sekarang seperti itu sepertinya malah tidak mendisiplinkan anak, malah seperti itu. Malah membuat anak-anak jadi berontak ya Bu Ari ya. Iya. Iya. Kemudian berikutnya kalau tadi tentang hukuman, sekarang saya ingin menanyakan hal yang berbeda. Pernahkah Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada anak-anak? Kira-kira penghargaan itu apakah sudah dapat meningkatkan motivasi belajar anak-anak? Bu ini gimana? Atau Bu Amel? Masih ke mute? Bu Winnie atau Bu Amel? Bu Wulan pernah memberikan penghargaan kepada anak-anak? Oh, sebentar. Bu Wulan? Ya, Apakah pernah memberikan penghargaan kepada anak-anak? bisa pernah. Penghargaan yang paling sederhana itu bisa dengan hanya memuji anak-anak ketika mereka melakukan hal yang positif. Menurut saya itu sudah termasuk penghargaan ke anak-anak. Karena hanya dengan diberikan pujian misalnya, oh bagus sekali, seperti itu anak-anak sudah akan merasa senang dan termotivasi untuk lanjut belajar. Iya, jadi apakah penghargaan tersebut bisa memotivasi Bu Ari? Bisa. Oh, bisa. Baiklah, sekarang kita lihat apakah betul penghargaan itu dampaknya selalu positif untuk anak-anak. Yang pertama kita ke ini tadi, perubahan paradigma. Bapak Ibu guru tadi sudah melakukan praktik untuk kepalan tangan. Apa saja yang dicintai, apa saja hal-hal yang dilindungi dan apa yang tidak. Saat tadi saya bilang, apakah jika ada orang lain yang mencoba membuka, Anda akan membuka kepalan tangan? Tadi berarti siapa yang punya kendali atas keputusan kita? Diri kita sendiri. Begitu juga dengan anak-anak. Ternyata selama ini kita banyak salah memahami bahwa kita berpikir, oh guru pasti menguasai murid-murid. Bahwa ternyata saat kita melakukan kontrol terhadap mereka itu semata-mata karena murid-murid memang mau dan mengizinkan untuk dikontrol oleh Bapak Ibu guru. Jadi ilusi yang pertama bahwa guru mengontrol murid itu ternyata kurang tepat. Bahwa sebetulnya murid tadi memutuskan sendiri apakah dia mau apa tidak dikontrol oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ternyata ini kurang tepat. Bahwa kritik lebih banyak membuat orang merasa tambah terpuruk daripada menguatkan karakter, apalagi jika disampaikan dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Ilusi yang ketiga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak semua penguatan itu pasti efeknya positif. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sekalipun kita adalah Bapak Ibu guru, tetap kita tidak boleh memaksakan semata-mata semua keinginan kepada murid. Kalau dulu kita percaya bahwa perubahan itu adalah stimulus dan respon. Bahwa setiap kita memberikan stimulus, anak pasti akan meresponnya. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu dengan banyaknya penelitian, ternyata teori stimulus respon itu tidak lagi efektif. Yang sekarang efektif adalah teori kontrol. Di mana kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang segala sesuatu. Dan
berikutnya, bahwa segala sesuatu memiliki tujuan, termasuk saat di sekolah ada anak-anak yang melakukan tindakan yang melanggar aturan, itu pasti dia punya satu alasannya dan dia punya tujuan. Berikutnya, yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah dalam mengatasi masalah, kita bisa menciptakan pilihan-pilihan. Kita memberikan choice-choice kepada anak-anak untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Dan kalau dulu setiap ada yang melakukan kesalahan, kita berpikir siapa pelakunya, siapa korbannya, siapa yang menang, siapa yang kalah. Sekarang kita sudah harus berpindah keyakinan bahwa sekarang kita harus lebih fokus kepada win-win solution. Kita mencoba memenangkan entah itu pelaku ataupun korbannya. Nah, teori disiplin positif ini dicetuskan oleh seorang tokoh, yaitu yang bernama Dr. William Glasser. Pertama, teori ini memiliki pandangan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Artinya, semua perilaku memiliki motivasi, di mana motivasi ini sendiri nanti ada 3. Yang pertama yaitu motif untuk menghindari hukuman. Jadi anak mengerjakan tugas misalkan hanya untuk menghindari hukuman. Yang kedua, motif untuk mendapatkan imbalan. Oh, saya akan melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan. Misalkan kalau saya sholat 5 waktu sama orang tua saya akan dibelikan hadiah. Nah, berarti itu motifnya yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang terakhir ini yang paling utama yaitu motif untuk menghargai diri sendiri. Ini yang paling susah untuk diterapkan karena ini adalah motif intrinsik, di mana anak sudah otomatis dengan kesadaran diri sendiri melakukan segala sesuatu yang positif. Nah, motif ini nanti akan mendasari nilai-nilai kebajikan universal yang kemudian harus coba kita terapkan dari yang paling kecil dulu lingkungan di sekolah, yaitu membuat keyakinan kelas. Ini untuk teori motivasi. Berikutnya nanti kita juga akan membahas tentang 5 posisi kontrol. Saat kita di sekolah ada siswa yang melakukan kesalahan, ada 5 posisi kontrol ini yang bisa kita ambil. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dengan cara apa nanti kita menangani masalah? Nanti akan disodorkan sebuah model penanganan masalah terbaru yang diberi nama segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahapan ini. Yang pertama menstabilkan identitas pelaku, yang kedua memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Memvalidasi ini nanti ada 5 kebutuhan ini. Ada tentang penguasaan dan rasa kasih sayang, ada rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Berikutnya, banyak dari kita yang sebetulnya salah sekali memaknai apa itu disiplin. Kebanyakan dari kita Bapak Ibu Guru memandang bahwa disiplin itu, oh anak datang tepat waktu. Disiplin itu anak mengumpulkan tugas tepat waktu, itu namanya disiplin. Padahal asal katanya sendiri dari bahasa Latin, disiplin itu artinya ternyata adalah belajar. Jadi disiplin tidak ada hubungannya dengan datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Karena arti kata sesungguhnya dari disiplin itu artinya adalah belajar. Belajar apa? Belajar segala macam sesuatu untuk menjadi sosok yang jauh lebih baik. Itu arti kata disiplin. Berikutnya, tadi saya sudah menyinggung tentang bagaimana kita harus membuat keyakinan kelas, apalagi wali kelas. Diupayakan semuanya harus mulai mempraktekkan membuat keyakinan dan kesepakatan kelas bersama murid-murid di kelas. Apa saja yang perlu dimasukkan dalam kesepakatan kelas? Tentunya hal-hal yang boleh dan tidak boleh, do and don't selama pembelajaran kan. Nah, selama pembuatan do and don't ini, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas, harus dimasukkan nilai-nilai kebajikan universal. Yaitu tujuan-tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai ini bersifat universal karena kebaikan itu kan memang sifatnya universal. Tanpa memandang bahasa, suku, agama, ras maupun latar belakang dari tiap murid.
Nilai-nilai kebijakan ada banyak sekali, tapi sekarang yang didengungkan oleh pemerintah kita, apalagi di kurikulum Merdeka, yaitu ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila itu sendiri ada yang pertama beriman, berikutnya mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima gotong royong, dan yang keenam kreatif. Gambaran dari masing-masing dimensinya mungkin bisa saya tayangkan ini sebentar. Ini ada salah satu video tentang profil pelajar Pancasila. Apa itu? Apakah sudah bisa dilihat videonya Bapak Ibu? Ada survei seru nih, namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Ini ya, tentang profil pelajar Pancasila. Taat agama dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis loh. Kalau dapat informasi, jangan mentah-mentah. Itu jadi korban hoax. Banget, dan pelajar sekarang itu harus bisa kreatif kan, banyak nyoba, banyak karya. Dan jangan mau disuapin gimana, harus bisa cari umus. Ya tapi jangan mikir diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain, kerjasama, kolaborasi. Itu penting loh. Menurut gue penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Iya, kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Kita semua pelajar Pancasila. Nah, itu tadi adalah gambarannya dari dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Berikutnya kita akan lanjutkan ke bahasan berikutnya tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa teori motivasi, orang itu ternyata melakukan sesuatu punya 3 motivasi. Yang pertama, motivasinya untuk tadi, menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Nggak apa-apa saya memakai sepatu hitam, bukan karena dia taat peraturan, tapi males kalau nanti kena hukuman. Jadi itu motivasinya eksternal. Kalau motivasi eksternal ini artinya sangat mungkin kapanpun dia akan melanggar. Yang kedua adalah motivasi eksternal lagi, untuk mendapatkan penghargaan. Oh iya, saya mau Bu ikut mewakili kelas, mengikuti lomba cerdas cermat dalam rangka ulang tahun SMP, tapi saya harus dapat hadiah apa kalau sudah mewakili? Karena saya sudah mewakili, saya diberi apa? Nah, ini motivasinya motivasi untuk mendapatkan imbalan. Motivasi ini juga eksternal, tidak akan berjalan selamanya. Nah, yang paling susah adalah motivasi yang ketiga. Bagaimana kita bisa menimbulkan motivasi internal? Motivasi internal dari dalam diri sendiri, motivasi intrinsik. Bagaimana seseorang itu apalagi murid meyakini dalam dirinya sendiri berbagai macam hal positif. Bahwa saat dia melakukan sesuatu itu memang untuk kebaikan dirinya sendiri, itu untuk kelangsungan masa depannya sendiri. Itu berarti motivasi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Berikutnya kalau kita bicara tentang murid, tidak akan bisa lepas dari tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Selama ini yang sudah sangat terkenal, ada banyak sekali filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Misalkan mulai dari teori tentang trikon, bahwa dalam mendukung pendidikan harus ada kerjasama sinergi dari 3 unsur. Sekolah, orang tua, maupun masyarakat. Saat ketiga-tiganya ini bersinergi dengan baik, maka tujuan pendidikan akan dapat terwujud dengan baik. Yang tak kalah spektakulernya lagi jelas adalah semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Ya kan? Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Sampai sekarang itu juga akhirnya
menjadi salah satu semboyan dari Dinas Pendidikan yang sekarang. Jadi bagaimana guru itu di depan dapat menjadi teladan untuk murid-muridnya, di tengah menjadi teman membimbing jalannya waktu pembelajaran, dan di belakang memberikan dorongan agar murid berjalan menjadi lebih baik. Berikutnya, merdeka itu apa sih? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu bukan hanya semata-mata mengikuti perintah atau terlepas dari perintah, tapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Berarti ini selaras sekali dengan profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi mandiri. Bahwa seseorang itu sudah harus mandiri dalam mengelola hidupnya sendiri. Itu pemahaman atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Berikutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan belajar salah satu opsi untuk menangani suatu permasalahan. Dalam menangani suatu permasalahan bisa dicoba yang namanya yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Sebuah upaya, sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, mencari sendiri solusi atas masalah yang terjadi. Memang tidak mudah, tapi sudah harus mulai dicoba penerapan ini. Meskipun restitusi ini tidak bisa kita anggap sebagai satu-satunya solusi, tetap harus dicek dulu seberapa besar kasus yang terjadi dan lain-lain. Sekarang kita cek apa saja ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi dilakukan bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan itu sendiri. Yang kedua, tujuan dilakukannya restitusi adalah untuk memperbaiki hubungan. Hubungan siapa yang dimaksud di sini? Hubungan antara pelaku yang melakukan pelanggaran dengan pihak lain yang ada hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukan. Yang ketiga, kita memberikan choice, tawaran-tawaran, dan bukan memberikan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Menggali keyakinan-keyakinan dirinya itu apa sih? Itu yang keempat. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi sudah sempat disinggung di awal bahwa kebutuhan dasar tadi ada 5 yang harus dipenuhi. Yang keenam, restitusi itu merupakan cara yang paling baik win-win solution tadi. Kita tidak sibuk, tidak fokus pada siapa sih yang salah, tapi kita langsung fokus pada upaya pemecahan masalahnya. Restitusi berfokus pada karakter yang ingin diperbaiki, bukan pada tindakannya. Berikutnya restitusi fokus pada solusinya, dan yang terakhir, karena kita sudah melakukan berbagai upaya tadi, upaya yang terakhir adalah semoga murid tadi yang berbuat salah dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang jauh lebih baik. Untuk memperkuat tentang restitusi itu ada di sini. Ada 3 tahap yang bisa dilakukan dalam proses restitusi ya Bapak Ibu. Oke, ini restitusinya. Yang pertama, kita coba dulu dari proses restitusi ini adalah menggali keyakinan identitas murid. Misalnya pada saat murid melakukan kesalahan, di sini kita tidak langsung menghakimi. Kenapa kamu kok A, B, C, D dan segala macam, tapi kita mulai dengan menggali kepercayaan mereka. Misalkan dengan bertanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau bertanya hal yang lain, misalkan, apa yang kamu percaya tentang bagaimana kita harus memperlakukan orang lain? Apa yang kamu lakukan ketika kamu berbuat salah? Nah, dengan memberikan choice pertanyaan-pertanyaan seperti ini, berharap kita dapat menggali keyakinan anak itu sendiri tentang apa yang sudah dia lakukan. Apakah itu sesuai dengan prinsip hidupnya? Apakah itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dia pahami? Atau apakah sebetulnya yang dia lakukan tidak sesuai dengan hati nuraninya? Jadi kita mulai dulu dengan seperti itu. Setelah kita menggiring, memvalidasi tadi, baru kita menanya tadi. Setelah kita tahu itu, kita akan meriset kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya itu apa. Misalkan
setelah tadi, kalau misalkan kita pada saat mengajar, ada anak yang di kelas, waduh suka cari ulah. Dia melakukan coret-coret di mana atau apa, pokoknya dia sengaja mencari perhatian. Nah, ini nanti akan ada hubungannya dengan materi kita berikutnya, yaitu tentang ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Kalau anak melakukan sesuatu di kelas, mencari-cari perhatian misalkan, berarti ada satu kebutuhan yang belum dicukupi oleh orang tua anak ini di rumah misalkan. Kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang. Karena dia merasa kebutuhan ini belum dia dapat di rumah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, dia mencari perhatian itu di sekolah. Jadi kadang seperti itu yang dilakukan. Tahap berikutnya evaluasi diri ini. Dia diminta untuk tadi menyampaikan. Setelah dia tadi keyakinannya apa? Apakah boleh memperlakukan orang lain dengan tidak boleh? Kemudian dia diminta untuk melakukan evaluasi. Bagaimana sih seharusnya, berarti kalau tidak boleh bersikap buruk pada orang, bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang? Bagaimana seharusnya kamu memperlakukan temanmu dan lain-lain. Setelah tahap itu, tahap berikutnya adalah penguatan. Penguatan artinya kita jangan langsung menghakimi. Kita bisa dengan, iya, ibu paham kalau kamu diganggu, kamu bisa emosi. Semua orang juga bisa emosi, tapi kan ada cara yang lebih baik yang bisa kita lakukan. Di sini artinya kita menguatkan bahwa dia bukan satu-satunya orang yang bisa mengalami emosi, bahwa semua orang bisa. Tapi yang salah adalah responnya dia akan emosi tersebut. Itu yang coba kita sadarkan. Berikutnya yang terakhir adalah kita harus fokus pada solusi. Setelah dia tadi menyampaikan keyakinannya apa, setelah dia juga tahu bahwa dia bagaimana harus bersikap, yang terakhir kita memberikan choice-choice, opsi-opsi agar siswa itu sendiri yang harus berpikir mencari solusi apa sih yang harus mereka lakukan. Saat dia melakukan kesalahan, bukan kita yang menyodorkan solusinya, tapi kita membiarkan anak ini untuk mencari sendiri. Dia mau pakai solusi apa. Nah, bagaimana kalau solusinya tidak tepat, Bu? Maka tugas kita untuk menggiring tadi, memfasilitasi. Oh, bagaimana kalau itu kok sepertinya nanti masih belum tepat? Bagaimana kalau seperti ini, dan seperti ini. Jadi kita menggiring saja. Choice-choice-nya tetap keputusannya kembali lagi kepada si murid itu sendiri. Nah, itu tadi tentang segitiga restitusi. Berikutnya kita lanjut ke tadi tentang keyakinan kelas. Kenapa kok tidak membuat aturan saja? Langsung aja gurunya bikin 10 keyakinan kelas tanpa melibatkan murid. Kalau hanya gurunya yang membuat peraturan, maka besar sekali kemungkinan murid-murid akan melanggar. Kenapa? Karena mereka tadi tidak dilibatkan. Beda kalau kita membuat keyakinan kelas. Kalau kita membuat keyakinan, kita harus melibatkan murid satu kelas. Kita mulai dari boleh menggunakan, kita bagi kertas-kertas, ya. Semuanya kita bagi kertas, diminta menuliskan keyakinan apa yang dia percayai. Itu bisa. Lalu nanti semuanya ditempel di depan, dikategorikan yang sama apa, lalu kita sepakati. Seperti itu efektif. Atau kalau tidak menggunakan kertas, bisa juga langsung menyampaikan siapa-siapa saja yang punya pendapat, keyakinan apa saja yang bisa disepakati di kelas, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Diupayakan Bapak Ibu guru harus menggiring agar nilai-nilai kebajikan tadi masuk pada saat membuat keyakinan kelas ini sendiri. Jadi suatu saat apabila ada siswa yang melanggar, kita tinggal mengingatkan, loh anak-anak, apakah lupa keyakinan kelas kita yang pertama adalah tidak boleh celometan dan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baik misalkan, yang tidak sopan. Berarti kita bisa mengingatkan itu kan sudah kita sepakati bersama. Berarti bagaimana nanti tindak lanjutnya? Nah, itu tentang kesepakatan kelas. Kenapa pada saat tadi di awal judulnya materi kita budaya positif, tapi kita harus membuat keyakinan kelas. Karena budaya positif di sekolah harus diawali dari lingkup paling kecil di sekolah, yaitu siswa dan guru itu sendiri.
Lingkup paling kecil berarti bisa diawali dari apa? Dari tadi membuat peraturan kelas yang sudah disepakati bersama dalam bentuk keyakinan kelas. Saat keyakinan kelas ini sudah terlaksana dengan baik, maka iklim yang positif di kelas itu bisa kita tularkan dibawa keluar kelas. Sampai akhirnya di sekolah itu nanti bisa terwujud sebuah budaya, kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah biasa dilakukan oleh murid-murid. Nah, ini ada beberapa contoh kesepakatan kelas dan keyakinan. Misalkan ini kesepakatan kelas yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, ini termasuk pembiasaan mengucapkan salam. Kita dulu ada 3S, senyum, salam, sapa. Ini yang sudah mulai hilang di era anak-anak sekarang ya. Anak-anak sekarang kan generasi strawberry kan katanya. Yang dari luar terlihat manis, menarik, merah merona, tapi ternyata mereka lembek. Ternyata mereka mentalnya tidak bagus. Kena goncangan sedikit saja sudah lembek itu tadi seperti strawberry. Nah, gimana caranya kita mengelola kesepakatan ini agar betul-betul dapat anak-anak pun sepakat semuanya, anak-anak pun meyakini bahwa ini memang hal positif yang harus ditaati oleh semuanya. Kemudian kedua, misalkan menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, tertib. Ini beberapa macam contoh kesepakatan kelas. Apakah harus persis seperti ini? Tidak. Tiap kelas pasti akan berbeda. Saya sudah melaksanakan di kelas 9 dan tiap kelas yang berbeda kesepakatannya berbeda. Kesepakatan kelas saya dengan kelas 9I, dengan 9G, dengan 9H itu berbeda. Tergantung kemarin pada saat kita membahas di kelas itu apa-apa saja yang sudah disepakati dengan anak-anak di kelas. Ini beberapa macam contoh upaya untuk mendalami keyakinan kelas. Kita bisa dengan cara melakukan analisa yang menggunakan tabel T dan tabel Y. Tabel T yang pertama itu tentang rasa hormat dan menghormati. Bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang, apalagi di sekolah, apalagi Bapak Ibu guru. Tapi teman-teman pun juga sangat perlu untuk dihormati. Itu. Yang kedua, tentang bekerja. Misalkan berarti tentang bagaimana tanggung jawabnya terhadap tugas, bagaimana kita seharusnya mengikuti kegiatan pembelajaran, serius tapi santai, dan lain-lain. Yang terakhir, tentang rasa diterima dan dimiliki. Sangat penting sekali kita memastikan bahwa semua anak di kelas itu merasa diterima oleh teman-temannya dan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut. Sangat perlu juga kita meyakinkan dan mengingatkan selalu kepada anak-anak tentang bullying. Zaman sekarang bullying bukan hanya bullying secara langsung, tapi bisa juga cyberbullying. Ini juga nilai-nilai yang perlu kita tekankan kepada anak-anak tentang pentingnya harus bijak menggunakan media sosial. Jangan sampai kita tidak melakukan bullying secara langsung, tapi di media sosial ternyata kita juga melakukan tindakan bullying. Itu termasuk salah satu hal juga yang perlu disepakati dalam keyakinan kelas. Kalau di tabel T, itu seperti ini tampilannya. Apa yang tampak seperti, apa yang tidak tampak seperti. Misalkan bekerja, tampak seperti harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Tidak tampak seperti tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi kan contohnya tadi kalau hormat, datang tepat waktu. Kalau dia melanggar berarti sering hadir terlambat. Menyapa guru dan teman setiap hari. Yang tidak ditaati tidak tampak seperti berarti acuh. Ada teman atau ada Bapak Ibu guru acuh, tidak menyapa, tidak sopan, dan lain-lain. Itu, ini contohnya bentuknya. Yang bekerja seperti ini tadi. Harus tekun dan menyimak Bapak Ibu guru. Tidak tampaknya seperti apa? Acuh tak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu.
tugas tidak pernah diserahkan dan tidak pernah dikerjakan. Misal akan melanjutkan materi tentang dihukum oleh penghargaan. Yang selama ini kita kira bahwa penghargaan itu selalu saja berefek positif dan lain-lain, ternyata sebetulnya ada beberapa juga hal negatif yang muncul dari adanya penghargaan itu sendiri. Yang pertama, penghargaan itu punya pengaruh baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, ternyata suatu ketika penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Karena dengan penghargaan yang terus-menerus akan mengurangi motivasi, akan mengurangi resistensi dari siswa itu sendiri. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Ada kalanya karena sedikit-sedikit diberi penghargaan, akhirnya lama-lama anak itu ya sudah tidak berusaha untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Berikutnya, penghargaan bisa jadi malah tidak efektif. Yang terakhir, penghargaan merusak hukuman. Maksudnya penghargaan merusak hukuman ini yang seperti apa? Bisa jadi saat ada satu atau beberapa anak di kelas yang selalu diperlakukan secara khusus oleh Bapak Ibu guru, karena anak itu pintar misalkan, sedikit-sedikit itu yang dipuji, sedikit-sedikit mereka selalu dispesialkan. Nah, bisa jadi justru ini akan menimbulkan masalah yang baru. Akan merusak hubungan antara si anak pintar yang selalu spesial itu dengan teman-temannya. Lanjut, berikutnya dihukum oleh penghargaan. Wow, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Yang harusnya dia terpicu untuk selalu menjadi lebih baik, tapi karena meskipun dia biasa-biasa saja selalu dapat penghargaan, akhirnya dia tidak berusaha untuk meningkatkan kualitasnya. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Murid tidak akan lagi berupaya untuk meningkatkan kreativitasnya karena tanpa dia perlu kreatif pun hal yang sederhana dia selalu mendapatkan penghargaan. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena anak melakukan sesuatu memang tujuannya tadi ingin mendapatkan penghargaan. Jadi tidak bertujuan motivasi intrinsik demi meningkatkan kompetensi dirinya sendiri. Nah, ini adalah beberapa contoh tindakan guru. Ini tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Sekarang kita sambil coba lihat beberapa contoh ini. Misalkan yang pertama, guru menyuruh siswa mencatat 100 kali di dalam buku. Karena dia datang terlambat, siswa ini disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Nah, ini termasuk kategori apa? Hukuman atau konsekuensi? Ternyata ini adalah masuk kategori hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket. Jelas, ini juga hukuman. Berikutnya, murid diminta untuk push up. Ini juga hukuman. Berikutnya, menggantikan tugas teman yang dicoret-coret. Nah, ini bukan hukuman, ini adalah konsekuensi. Konsekuensi karena anak ini mencoret-coret buku temannya, maka kita memberikan choice, memberikan pilihan-pilihan kepada anak untuk bertanggung jawab. Nah, bentuk tanggung jawabnya antara lain adalah dia harus mengganti kertas tersebut. Nah, ini berarti adalah sebuah konsekuensi, bukan sebuah hukuman. Nah, inilah budaya positif yang harus mulai kita terapkan. Kita harus mulai perlahan-lahan mengganti hukuman-hukuman itu dengan bentuk-bentuk yang lebih positif dengan konsekuensi-konsekuensi yang bisa didapatkan murid tanpa kita harus menghukum mereka. Jadi kita sudah harus mencoba menggantikan hukuman dengan konsekuensi. Apa sih bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Ciri-ciri hukuman antara lain biasanya menyakitkan. Yang kedua, bisa jadi membuat anak menjadi sakit baik itu secara jasmani maupun rohani, secara fisik maupun hati. Berikutnya, anak melaksanakan hukuman tapi dia akan membenci kedisiplinan. Dan biasanya mereka melaksanakan jelas dengan paksaan. Karena takut dihukum, bisa jadi juga akhirnya anak itu menyembunyikan kesalahan.
Yang terakhir, dari hukuman ini bisa menyebabkan anak merasa marah, merasa dipermalukan apabila hukumannya tidak baik dan di depan semua teman-temannya, serta merasa tidak dihargai. Ini juga pentingnya bahwa lebih baik menegur atau memberi hukuman itu face to face, dalam artian anak dipanggil secara khusus dan tidak di depan atau di hadapan semua teman-temannya. Nah, itu tadi hukuman. Sekarang konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Yang pertama, konsekuensi itu memang membuat anak merasa tidak nyaman, tapi jangka waktunya pendek karena dia harus bertanggung jawab. Yang berikutnya, anak akan lebih menghargai disiplin. Nah, konsekuensi ini berdasarkan adanya stimulus, maka dia harus melakukan respon atau tanggapan. Konsekuensi ini juga mengajari anak konsep diri menjadi sosok yang lebih baik, mengajari anak untuk lebih mematuhi peraturan, dan berikutnya adalah anak akan lebih percaya diri setelah melakukan kesalahan karena dia tidak diasingkan. Itu tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini juga masih tabel tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada satu lagi yaitu tentang restitusi. Kalau hukuman itu cenderung mengarah ke hal yang negatif, kalau konsekuensi itu netral. Dia tidak berupaya mencari-cari kesalahan, tapi oke, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang terakhir, ada yang lebih baik lagi daripada konsekuensi, yaitu restitusi. Apa itu yang ada di restitusi? Nanti juga akan kita bahas. Jadi restitusi ini adalah sebuah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang positif. Sehingga saat anak itu nanti kembali ke komunitasnya, dia akan kembali menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sebelum kita belajar tentang restitusi, maka yang pertama kita perlu belajar dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, biasanya anak di kelas melakukan sebuah pelanggaran, mencari ulah, mencari perhatian ke gurunya, ke teman-temannya, itu karena dia masih punya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari rumah. Nah, semua manusia punya 5 kebutuhan dasar ini. Antara lain yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain, berikutnya ada kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan rasa kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Nah, setelah membahas kebutuhan kita lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang 5 teori posisi kontrol yang bisa diambil oleh guru di sekolah. 5 posisi kontrol apa sajakah itu? Nah, 5 posisi kontrol itu ada ini. Yang pertama sebagai penghukum, berikutnya sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Saat kita mengambil posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, sebetulnya pada saat itu anak hanya akan berupaya untuk menghindari hukuman. Jadi biasanya gurunya langsung saja, tidak mau mendengarkan alasan. Pada saat ada anak terlambat, langsung kamu lagi yang terlambat. Tanpa dia bertanya apa alasannya, nah itu bisa terlambat atau lain-lain. Biasanya anak memang akan takut, tapi ya hanya takut saja. Dia tidak akan berupaya untuk memperbaiki sikap atau tingkah lakunya karena kesadaran diri. Jadi dia hanya akan melakukan sesuatu hanya karena dia takut oleh atau takut akan dihukum. Berikutnya, pembuat rasa bersalah. Biasanya seorang guru yang mengambil posisi kontrol pembuat rasa bersalah, dia tidak sekasar penghukum. Tata bahasanya tidak sampai yang terlalu kasar dan mungkin tidak sampai berteriak menghardik seperti itu. Tapi tetap kata-katanya ini masih tajam dan cenderung langsung menyalahkan si anak. Misalkan, ibu kecewa
Kamu tidak kasihan sama ibu sudah ngajar 2 jam loh. 2 jam ngomong itu capek, tapi kamu dari tadi tidak memperhatikan, kamu tidur-tiduran di belakang dan lain-lain. Nah, itu kita berarti saat melakukan seperti itu, kita mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Saat kita mengambil posisi kontrol pembuat rasa bersalah, biasanya murid akan berkata, "Iya Bu, maafkan saya." Meskipun kita tidak tahu itu dari hati atau tidak, karena berkali-kali guru selalu mengatakan, "Kamu tidak kasihan pada ibu, kamu seharusnya seperti ini, seharusnya seperti itu." Tapi motivasi intrinsiknya tetap belum tumbuh di sini. Jadi pada saat guru mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, tetap si murid ini belum memiliki motivasi intrinsik. Posisi berikutnya adalah sebagai teman. Nah, saat guru mengambil posisi sebagai teman, biasanya mereka tidak lagi memarah-marahi si murid. Mereka juga tidak lagi membuat murid merasa tidak nyaman atau merasa bersalah. Mereka lebih bisa berkomunikasi dengan baik. Si anak pun sudah lebih bisa santai. Dia biasanya juga tidak akan menaruh dendam atau apa. Tapi dengan hanya mengambil posisi sebagai teman, masalah belum selesai karena itu tadi, anak belum digali tentang nilai-nilai kebajikannya apa saja, tentang bagaimana seharusnya yang baik dan tidak baik. Karena guru hanya mengambil posisi sebagai teman tadi. Berikutnya, posisi kontrol sebagai pemantau. Yang paling utama bisa dicek dari posisi kontrol sebagai pemantau itu adalah biasanya pemantau ini selalu mendasarkan apapun berdasarkan data real, based on fakta. Misalkan, "Oh Dani, berdasarkan catatan kamu sudah terlambat selama 5 kali." Atau kamu sudah tidak mengerjakan tugas sebanyak 3 kali. Dia selalu punya fakta-fakta itu. Baru dari situ dia akan mulai menyampaikan apa-apa yang perlu disampaikan ke murid. Memang awalnya dia mendasari kalimatnya dengan fakta-fakta itu, tapi biasanya tetap ujung-ujungnya di akhir akan menitik beratkan pada pemberian sanksi. Sanksi karena tadi telah terlambat, sanksi karena belum mengerjakan tugas, meskipun tidak sefrontal saat mengambil posisi sebagai penghukum. Dampak kepada murid pun memang mereka juga tidak akan yang sampai dendam atau apa karena gurunya lebih slow. Tapi tetap di sini motivasi intrinsiknya juga belum bisa digali dengan baik. Nah, yang terakhir ini yang agak spesial, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, saat seseorang guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer, yang pertama kali dilakukan saat ada masalah atau saat ada 2 anak berkelahi misalkan, dia pertama akan memanggil dua-duanya. Yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan dulu identitas kedua-duanya. Apabila mereka berkelahi, itu kan mesti ada alasannya. Nah, yang pertama dilakukan adalah menstabilkan dulu, dalam artian menyampaikan. Misalkan, "Oke, tidak apa-apa kita marah pada orang lain, sangat wajar kita marah. Tapi kan ada cara lain yang bisa kita lakukan selain memukul saat kita sedang marah. Ibu pun juga bisa marah," misalkan. Jadi kita memvalidasi dululah di anak-anak ini, bahwa identitas yang dia lakukan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi yang dia lakukan itu salah. Kita sadarkan dulu. Nah, setelah selesai tadi, menguatkan tadi identitasnya, berikutnya adalah divalidasi kesalahannya. Setelah tadi anak dikasih tahu, iya, semua orang memang bisa emosi kalau ada temannya yang mengganggu, misalkan. Berikutnya divalidasi. Tapi tindakan yang kamu lakukan itu betul apa salah? Nah, setelah anak sadar, iya Bu, memang saya salah, seharusnya tidak memukul misalkan. Kita lanjut lagi ke berikutnya, yaitu menggali nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri anak. Apakah kamu mau, apakah kamu suka menjadi orang yang kasar, yang main pukul misalkan? Atau apakah yang kamu percayai? Apakah kamu yakin bahwa kita boleh seenaknya saja main pukul orang dan lain-lain? Dari situ kita akan menggali nilai-nilai yang dipercayai anak itu apa.
Nah, setelah tadi semua proses itu dilalui, berikutnya adalah kita memberikan choice-choice lagi, pilihan-pilihan. Kita mempercayakan kepada mereka, dua anak-anak yang bersih tegang ini, untuk mencari sendiri solusi atas permasalahan yang terjadi. Kita percayakan. Nah, bagaimana kalau mereka belum bisa menemukan solusi yang baik? Kita tinggal menggiring. Kita memberikan lagi masukan. Kalau solusinya seperti ini loh nanti efeknya masih kurang kuat, nanti masih bisa ini dan itu. Sehingga mereka akan terus berpikir lagi apa kira-kira solusi terbaik untuk masalah mereka. Nah, itulah yang perlu dilakukan posisi manajer. Meski jelas tidak mudah, apalagi di era sekarang, anak zaman now, yang kita sudah lost learning selama 2 tahun karena pandemi, di mana murid zaman sekarang yang paling susah diperbaiki adalah akhlaknya. Memang sangat tidak mudah saat kita harus mengambil posisi sebagai manajer. Tapi kita sudah harus mulai bergerak mulai dari sekarang menuju hal-hal budaya-budaya positif ini. Upayakan mulai dilakukan. Meskipun tidak mudah, tapi kalau ini terus kita upayakan dilakukan, berharap nanti bisa terwujud itu budaya positif di sekolah. Nah, ini ada beberapa contoh. Misalkan saat guru mengatakan, saya kecewa sekali sama kamu. Berarti apa posisi kontrolnya? Jelas itu adalah membuat rasa bersalah. Atau langsung, kamu tidak pernah benar, langsung menghakimi. Pasti ini adalah posisinya penghukum. Lalu ada juga yang posisi sebagai teman. Apa yang dikatakan? Misalkan, ayolah, demi ibu, kerjakan PR-nya ya nak, misalkan. Kita sudah mulai bagus. Posisi teman, pemantau, manajer itu sudah mulai bagus. Itu yang harus lebih banyak diperbaiki lagi. Contohnya seperti itu. Nah, ini yang posisi manajer contohnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, sedangkan solusi yang diberikan, biarkan mereka sendiri yang mengambil atau memutuskannya. Itulah yang dilakukan. Nah, sekarang ini apa hubungannya antara peraturan dengan nilai-nilai? Jelas, di sekolah ada begitu banyak peraturan. Yang paling sederhana misalkan ada disiplin dan peraturan. Oh ya, jam masuk sekolah jam 7. Sepatu harus bersepatu hitam, jilbabnya hari Senin sampai Kamis harus putih misalkan. Aturan dibuat karena kita ada nilai-nilai kebajikan tertentu yang ingin dicapai di sekolah. Antara lain ingin mewujudkan nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai keadilan agar tidak ada lagi yang merasa bingung atau kalau pembedaan tidak sama nanti merasa ada yang oh kok gimana ya tidak pede karena semuanya misalkan saingan atau jor-joran. Jadi setiap keputusan, setiap aturan yang dipakai itu pasti mengandung nilai-nilai kebajikan tertentu. Berikutnya kita akan berlanjut ke tadi yang sudah dibahas yaitu tentang segitiga restitusi. Restitusi tadi itu kan sebuah upaya untuk mengatasi permasalahan, win-win solution. Karena dia win-win solution, maka kita tidak lagi berfokus pada siapa yang salah. Fokus kita sudah bukan pada siapa yang salah, tapi fokus kita adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Ibaratnya kalau metode pembelajaran kita bukan lagi problem based learning, wis nggak zaman. Tapi kita fokus pada solusi berarti kita pakai problem solving. Kita tidak usah lagi mengungkit-ungkit, oke kamu ya yang salah, tapi nggak ada penyelesaian juga buat apa. Jadi kita lebih berupaya untuk melakukan budaya positif, melaksanakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, ini tadi yang sudah sempat saya bahas, bahwa ada 3 step, ada 3 tahap dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas tadi. Ini antara lain 2 contoh kalimat yang bisa diucapkan dalam proses ini menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini bisa kita ucapkan untuk menstabilkan identitas kepada pelaku kesalahannya, agar dia tidak merasa dia satu-satunya orang di dunia ini yang melakukan kesalahan.
distabilkan dulu identitasnya bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Berikutnya yang bisa disampaikan lagi misalkan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Semua orang misalkan atau beberapa orang juga pernah melakukan ini. Nah, kita stabilkan dululah identitasnya agar anak tidak langsung merasa down kalau dia tiba-tiba disalah-salahkan atau ditekan. Jadi kita juga mengupayakan mental health-nya si pelaku ini juga tetap aman. Yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Nah itu tadi, misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setelah itu tetap kita harus validasi. Kenapa kamu tadi kok memukul? Kamu pasti punya alasan kan? Kenapa kamu melakukan itu? Misalkan seperti itu. Kemudian ini tadi, Ibu paham kamu pasti emosi kalau diganggu. Tapi kan ada cara lain yang lebih efektif daripada memukul teman yang mengganggumu, misalkan. Jadi itu, kita memvalidasi dulu kebutuhannya. Kan tadi kita sudah membahas bahwa ada 5 kebutuhan manusia. Bisa juga tadi anak main pukul atau apa karena dia ingin memenuhi kebutuhannya, dia akan penguasaan tadi. Jadi dia ingin merasa dia dihargai oleh semua orang. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa dia berkuasa. Nah, ini yang akan kita gali. Kenapa bisa sampai dia melakukan itu? Berikutnya, yang terakhir dari step segitiga restitusi tadi adalah menanyakan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh anak ini. Contohnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Ini biasanya memang kita harus sudah dulu membuat keyakinan dan kesepakatan kelas dengan anak-anak. Saat kita membuat keyakinan kelas, jelas kita perlu melibatkan semua murid di kelas. Kita perlu mewadahi setiap anak punya saran apa, punya usul apa, sampai akhirnya nanti kita sampai pada satu hasil kesepakatan nilai-nilai apa saja yang diyakini dan harus ditaati oleh kelas itu. Misalkan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Harus menghormati teman Bu, tidak boleh memukul misalkan. Nah, itu kamu tahu, kita punya nilai itu. Tapi kenapa kamu langgar misalkan. Jadi kita menggali, tidak langsung kita main ngejudge dan langsung menggunakan kata-kata yang tidak baik. Itu yang bisa dilakukan. Nah,